Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf di hari kedua ini suara saya agak serak. Ya, jadi hari ini kita masuk ke hari kedua pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah untuk level yang ke-1, yang mana di hari kemarin kita sudah pelajari 3 materi kompetensi. Yang materi pertama itu terkait pengantar manajemen rantai pasok atau supply chain management. Kita kemarin sudah belajar bagaimana sih konsep dasar manajemen rantai pasok itu, baik dari pengertiannya, kemudian segmen-segmennya, dari rantai pasok hulu, internal, rantai pasok hilir. Kemudian kita sudah pelajari tahapan-tahapan dalam SCM, ada tahap plan, tahap search, ada tahap make, dan juga ada deliver. Kemudian kita juga sudah pelajari berbagai hal tentang keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Dan di materi pertama kemarin juga kita sudah lihat bagaimana sih cara penerapan manajemen rantai pasok ini dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tuh, dari tahapan plan kemarin apa yang dilakukan, sampai dengan serah terima, bahkan dengan pergantian atau pertukaran return dari barang yang kita belanjakan. Di hari kemarin juga di sesi kedua kita sudah belajar tentang gambaran umum pengadaan barang jasa pemerintah di materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana kita sudah lihat bagaimana sih ketentuan umum pengadaan barang jasa yang dari pengertiannya saja bahwasanya kegiatan pengadaan barang jasa yang dimulai dari proses yang dilakukan oleh KYPD, dibiayai oleh APBN/APBD, dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kita juga sudah belajar tentang tujuan dan perbedaan dan kebijakan dari pengadaan barang jasa. Terus hubungannya itu apa? Kalau value for money, hubungan ke kebijakannya yang mana? Kebijakan yang mana saja yang bisa menunjang tujuan-tujuan pengadaan yang sudah diatur dalam Perpres 16 2018 beserta perubahannya. Kita juga kemarin sudah belajar tentang etika pengadaan, aspek hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah, juga pelaku pengadaan barang jasa. Yang mana pelaku pengadaan ini selain PAKPA dan juga PPK, ada lagi yang namanya pokja pemilihan, pejabat pengadaan, agen pengadaan, kemudian ada penyelenggara swakelola, ada lagi penyedia. Kemarin juga sudah belajar tentang bagaimana sih cara menghitung harga evaluasi akhir. Ini terkait dengan PPDN, terkait dengan pengadaan berkelanjutan, terkait dengan SPSE, LPSE, dan juga sistem pendukungnya. SDM dan kelembagaan PBJ, yang mana SDM PBJ itu kalau dari pengelola fungsinya terdiri dari pengelola pengadaan barang jasa, dan juga personil lainnya. Dan untuk materi terakhir dari unit kompetensi kedua kemarin itu terkait pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Di sesi terakhir, hari kemarin, ini kita sudah belajar tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi bagaimana melakukan identifikasi dan juga review kebutuhan serta penetapan jenis barang jasa, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja, serta bagaimana menyusun RAB pada setiap tahapan pengadaan barang jasa, strategi pengadaan, pemaketan, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah pengumpulan bahan, data, dan juga informasi yang dibutuhkan dalam tahap perencanaan pengadaan barang jasa. Kemarin juga ada tugas ya, jadi ada tugas terkait bahan data ini, apakah sudah dikerjakan teman-teman? Bagaimana? Tugasnya sudah? Jadi sudah siap untuk presentasi, bisa? Kemarin dibagi dalam 3 kelompok ya. Jadi untuk kelompok 1 terdiri dari Pak Kepala Balai, kemudian Ibu Sonya, Ibu Maya, dan Ibu Jailin. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah sudah siap untuk presentasi?
Kalau kelompok 2 bagaimana? Kelompok satu ada Kak Iri, Bu Sonya lagi berhalangan Bu, lagi ada persiapan buat nanti ada tim penilai nasional. Mungkin dari PJ. Dari kelompok 2 ya? Oke. Jadi dari 3 kelompok ini, 5 kelompok. Iya Ibu, saya Maya dari kelompok 1 Bu. Oke. Mohon Dari izin Bu, 1. nanti sekitar 15 menit lagi baru soalnya ini masih di luar, mau menuju ke kamar dulu Bu, nggak kedengeran. Oke. Jadi kita akan mulai dari kelompok berapa ini pagi ini? Siapa yang sudah siap? Dari kelompok sesudahnya Bu. Oke, dari kelompok 2 sudah siap ya? Ibu Sandra, Ibu Endah, Ibu Anita, dan Ibu Tita. Bisa? Kelompok 2 sudah siap? Atau langsung kelompok 3 ini? Pak Sahrul, Pak Rahman, Pak Stanley, dan Ibu Nahiatul ya? Bagaimana? Kalau belum siap tidak apa-apa, kita skip dulu, langsung masuk materi. Kelompok 2 ada Tita Bu, mungkin boleh Tita. Oke. Kelompok 2 ya, jadi untuk kelompok 2 silakan. Mungkin perwakilan saja ya, dari 5 kelompok ini mungkin perwakilan satu kelompok untuk presentasi sekitar 5 menit, biar kita bisa diskusi terkait bahan dan data yang diperlukan dalam proses perencanaan pengadaan barang jasa. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2, Ibu Tita, bisa? Izin Bu, tadi pas bikin tugasnya tadi cuma coret-coret di kertas, nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, boleh. Ya, silakan Ibu Tita. Boleh di-share screen juga mungkin, biar... Tadi nggak ketik Bu, cuma tadi tulis di kertas. Oh, boleh, boleh. Silakan. Nggak bisa. Izin Bu, untuk yang pertama, untuk identifikasi kebutuhan barang jasa secara umum, yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi yang didapatkan itu sebelumnya dari kontrak periode sebelumnya. Yang kedua, hasil review kebutuhan yang dilakukan sebelumnya. Ketiga, usulan dari unit pengguna, dalam hal ini data atau informasi. Yang keempat itu data realisasi anggaran. Kelima, nota penagihan, dan yang terakhir itu data pemasok. Kemudian soal yang kedua itu untuk spesifikasi teknis atau penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada PBJP. Yang pertama itu spesifikasi teknis atau dalam hal ini ciri-ciri khusus dari barang yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan pembeli dan sebagai spesifikasi yang ditawarkan penyedia dalam menyediakan atribut yang produk yang ditawarkan. Izin Bu, tadi bekerja 2 nomor. Ya, oke. Terima kasih Ibu Tita dan kelompok 2-nya. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Tita tadi, bahwasanya bahan data dan juga informasi yang dibutuhkan pada saat proses perencanaan pengadaan ini, untuk setiap tahapan itu ada banyak sekali. Seperti contoh untuk identifikasi kebutuhan, jenis informasinya ini dapat berupa rencana kegiatan, misalnya sumbernya dari kita, instansi kita sendiri ya, yaitu dari RKA. Kemudian ada juga historis belanja organisasi. Nah, ini bisa didapatkan dari database rencana pengadaan yang ada di Sirup. Juga database proses pemilihan di SPSE. Jadi ini kita bisa lihat kembali data-data yang pernah kita lakukan sebelumnya, ini seperti kontrak sejenis, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi jenis informasi dari database barang milik negara. Jadi ada di SIMAK BMN ataupun di SIMDA BMD. Nah, itu kita bisa lihat informasi-informasi yang ada di sana. Kemudian dalam melakukan identifikasi kebutuhan,
kita juga harus mengetahui informasi tentang pelaku usaha yang akan melaksanakan proses atau menyediakan barang jasa tersebut. Contohnya laptop dengan spek A. Nah, itu nanti dapatnya dari pelaku usaha yang mana ini? Stoknya tersedia atau tidak? Untuk melihat informasi terkait pelaku usaha, itu bisa dilihat di SPSE. Jadi ada database profil pelaku usaha ataupun peserta tender ataupun penyedia, itu ada di SPSE, bisa dilihat, ataupun di sistem informasi kinerja penyedia, jadi SIKAP, aplikasi yang merupakan sistem pendukung dari SPSE. Di situ terdapat daftar penyedia, kemudian kinerjanya seperti apa, dokumen-dokumen yang dimiliki, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari internal. Kalau dari eksternal, ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, kita juga harus melihat si pelaku usaha ini masuk dalam daftar hitam nasional atau tidak. Nih, sudah di blacklist atau tidak? Jangan sampai kita memproses pengadaan kita, kemudian kita tetapkan pemenangnya si A, penyedia A, tapi ternyata si penyedia A ini sudah di blacklist. Nah, untuk melihat itu bisa dibuka di INAPROK, LKPP. Ada juga database anggota asosiasi industri, itu bisa dilihat, database yang ada di kementerian, database Ormas ataupun Pokmas, dan di website pelaku usaha kalau ada. Kalau terkait penyusunan identifikasi kebutuhan ini, kita juga dapat melihat informasi dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Jadi bagaimana penyerapan anggaran, itu bisa dilihat di masing-masing KLPD. Kemudian ada juga aplikasi sistem informasi MONEF di masing-masing KLPD jika dibuat. Kemudian ada lagi kategori barang jasa. Nah, kalau untuk kategori barang jasa ini kita akan melihat kode atau KLBI-nya itu ada di dokumen klasifikasi baku komoditas Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian setelah identifikasi kebutuhan, itu kita menyusun yang namanya spesifikasi teknis ataupun KAK, yang mana ketika kita menyusun spesifikasi ini, khususnya spesifikasi mutu, itu kita bisa melihat data atau informasi yang ada dari asosiasi industri, ataupun dari informasi hasil penelitian, pengujian, dan lain sebagainya. Untuk spesifikasi mutu ini, juga kita bisa lihat dari standar yang ada, misalnya ada SNI, kemudian ada standar industri, kemudian ada standar-standar yang lain, seperti itu. Kemudian juga kita bisa lihat dari dokumen spesifikasi teknis yang dibuat oleh konsultan perencana. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi, si konsultan perencana ini sudah membuat spesifikasi teknis. Nah, itu bisa dijadikan rujukan dalam penyusunan spesifikasi teknis pada tahap perencanaan. Selain itu, untuk spesifikasi layanan, misalnya pengepakan, transportasi seperti apa, menggunakan apa, jasa layanan yang mana, misalnya darat atau udara, itu bisa kita melihat di daftar layanan transportasi. Jadi ada banyak sekali sumber informasi yang perlu atau bisa kita lihat atau yang kita butuhkan di dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan ini, teman-teman. Ketika kita melakukan penyusunan perkiraan harga atau RAB, dasar kita adalah pagu anggaran yang pertama. Pagunya berapa untuk pengadaan ini? Kemudian harga pasar setempat. Terkait dengan harga pasar, ini perlu dilakukan survei ke pasar atau analisa pasar. Jadi itu harus didokumentasikan. Nih, biasanya kita ketika melakukan survei harga pasar, ini kita surveinya tidak hanya ke satu sumber, tetapi ke 2 atau 3 toko misalnya, dan si toko ini memberikan brosurnya, atau mungkin kita buatkan kertas kerja yang bisa mereka isi. Ini ada daftar harga, misalnya mereka isi, kemudian mereka tanda tangani. Jadi dari 3 toko tadi sebagai pembanding, ini nanti kita lihat, kita mau ambil harga dari yang mana? Apakah harga tertinggi, atau harga terendah, atau harga rata-rata? Nah, itu pilihan di tangan PPK. Kemarin auditor juga sempat bertanya ke saya ketika mereka melakukan audit di suatu OPD. Kebetulan saya
kadang-kadang dimintai bantuan oleh inspektorat di daerah kami untuk memberikan saran. Nah, jadi rupanya si OPD ini agak bingung dalam penetapan ini, dasar RAB-nya, dasar HPS-nya, dari mana ini dia ambil. Jadi dari 3 pembanding, akhirnya dia ambil harga tertinggi. Jadi auditor bertanya ke saya, kira-kira itu salah atau tidak, Bu? Nah, kalau menurut pengalaman saya, nah itu tidak salah. Karena saya terkadang menggunakan harga tertinggi sebagai dasar saya dalam menyusun HPS. Kapan saya ambil harga tertinggi? Ketika paket pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui metode pemilihan tender. Gitu. Jadi kalau tender saya ambil harga tertinggi. Kenapa? Karena harganya nanti akan terkoreksi kan. Pertama, selain terkoreksi pada saat review dokumen persiapan pengadaan oleh pejabat pengadaan ataupun pekerja pemilihan, nanti ketika tender, proses tender dan tendernya sesuai ketentuan atau tendernya ini benar-benar dilakukan, tidak ada tanda kutip ya. Nah, jadi nanti harga itu, penawaran yang masuk, ini berdasarkan harga pasar yang ada. Misalnya HPS kita untuk laptop, misalnya dari ketika kita survei, saya survei ke 3 toko, kemudian harga tertinggi itu misalnya 20 juta. Nah, saya ambil itu sebagai HPS. Nanti ketika si calon penyedia ini menawar, mereka kan akan survei juga ke toko. Dan mereka menemukan, oh ternyata nanti saya mau ambil di toko yang ini, yang harganya ini lebih rendah misalnya. Mereka akan menawar dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Jadi akan terkoreksi HPS kita. Seperti itu. Tapi kalau untuk pengadaan langsung, biasanya saya mengambil harga terendah. Ini harga terendah kalau stok di toko itu biasanya masih banyak. Gitu. Tapi kalau stoknya terbatas atau mulai langka, nah biasanya saya mengambil harga rata-rata kalau untuk pengadaan langsung. Seperti itu. Dan nanti akan dilakukan negosiasi. Kemudian daftar harga itu juga bisa kita ambil dari standar harga pemerintah, itu ada, bisa dilihat. Kemudian ada banyak informasi terkait parameter keuangan yang bisa kita gunakan, misalnya indeks harga dari BPS, inflasi tahun sebelumnya, ada juga suku bunga, mekanisme perpajakan, mekanisme perhitungan TKDN, dan juga kontrak untuk pekerjaan yang sejenis. Jadi ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, sumber informasi ini dalam penyusunan perkiraan harga ini, teman-teman. Gitu. Jadi ketika tahap perencanaan pengadaan ini kita tidak hanya mengkira-kira nanti pagunya 200 juta, oh oke, kita pakai ini untuk anggaran pengadaan ini. Padahal tidak, kita harus sudah lakukan survei dulu sehingga harga nanti anggarannya ini yang kita tetapkan itu sesuai dengan harga yang ada di pasar. Seperti itu. Pada strategi pengadaan juga ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi jenis informasinya itu berupa rencana kegiatan, itu bisa sumbernya itu dari internal kita, yaitu bahan datanya itu dari dokumen RKA, kemudian dari historis belanja organisasi juga bisa kita lihat di database Sirup, SPSE, dan lain sebagainya. Rencana pengadaan, kategorisasi barang jasa, dan juga realisasi anggaran. Jadi ada banyak sekali data yang bisa kita gunakan. Nah, untuk bahan data dan juga informasi ini teman-teman, ini seringkali keluar pada saat ujian, ini di nomor-nomor yang terakhir. Jadi di 10 nomor terakhir itu, yang skornya 3, itu bentuk soalnya biasa dibuatkan skenario. Gitu. Jadi ada skenarionya, kasusnya ini, diceritakan kasusnya. Nah, kemudian dibawa pertanyaannya. Gitu. Jadi yang kita diminta memposisikan diri kita misalnya sebagai pejabat pembuat komitmen. Gitu. Misalnya skenarionya terkait penyusunan perkiraan harga. Jadi kita diminta untuk memposisikan diri kita sebagai PPK. Jadi jika terjadi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Jadi bentuk soalnya seperti itu, teman-teman. Ini namanya soal identifikasi, soal simulasi, soal menjelaskan. Nah, jadi inilah yang membedakan antara pelatihan pengadaan barang jasa yang tingkat dasar kemarin dengan kompetensi yang level 1. Jadi saya harapkan teman-teman nanti yang akan mengikuti ujian, silakan dipelajari ini bagaimana sih cara-cara pengelolaan pengadaan barang jasa pada setiap tahapan pengadaan barang jasa itu. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau bisa raise hand.
terkait dengan materi ketiga, perencanaan pengadaan barang jasa. Kalau sudah jelas, bisa tulis di kolom chat, mungkin jelas, clear, atau aman, biar saya bisa melanjutkan materi ke unit kompetensi yang keempat terkait pemilihan penyedia. Bagaimana, aman, teman-teman? Lanjut, oke. Jadi, ya, oke. Jadi, hari kedua ini kita masuk ke materi kompetensi yang keempat, yaitu tentang melakukan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Kemarin juga kabarnya di sini ada pokja pemilihan ya, jadi kita bisa diskusi terkait apa yang sudah dilakukan selama ini, disandingkan dengan materi kompetensi yang terbaru ini. Nah, di materi kompetensi keempat, kita akan mempelajari tentang review terhadap dokumen persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kemarin masih ingat gambaran tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang jasa, itu ada 3. Ada tahap perencanaan, tahap persiapan pengadaan, dan ada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap persiapan pengadaan, dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari HPS, KAK atau spesifikasi teknis, dan juga rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK, ini nanti akan direview oleh pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Ini sebelum memulai proses pemilihan penyedia. Di materi kompetensi ini juga kita akan belajar tentang bagaimana sih tahapan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Kemudian ada lagi yang baru di sini, ini terkait dengan penyusunan daftar penyedia. Jadi pokja pemilihan setelah melakukan proses pemilihan penyedia ini perlu menyusun daftar penyedia. Bagaimana caranya? Sebentar kita akan lihat. Kemudian juga di materi keempat ini kita akan belajar tentang negosiasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah dan lagi-lagi pengumpulan bahan data serta informasi terkait. Jadi indikator keberhasilan dari materi keempat ini tentu saja teman-teman peserta pelatihan ini diharapkan dapat menjelaskan ya, bukan hanya memahami tetapi menjelaskan. Apa itu review terhadap dokumen persiapan pengadaan, menjelaskan bagaimana penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, menjelaskan bagaimana tata cara penilaian kualifikasi, bagaimana cara evaluasi penawaran, menjelaskan bagaimana cara pengelolaan sangga, penyusunan daftar penyedia, negosiasi, persyaratan pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau spesifik, dan juga diminta untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan data ataupun informasi yang dibutuhkan pada proses pemilihan penyedia barang jasa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk subpokok materi yang pertama ini terkait review. Jadi teman-teman sini siapa saja boleh saya tahu yang saat ini ditugaskan sebagai pokja pemilihan? Mungkin bisa raise hand. Ada berapa orang, Mbak Indah, infonya? Ada 2, Bu, Rahman sama Anita. Oh, oke. Iya. Kalau pejabat pengadaan ada juga? Ada juga Ibu Claudia. Oh, kayaknya belum gabung, Bu. Gabung. Oke. Jadi Pak Rahman, Ibu Anita ya, pokja pemilihan. Iya. Nah, jadi ini materi pas sekali nih untuk pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Di mana pada tahapan persiapan pemilihan penyedia, nah ini kita ingat kita berada di tahapan pengadaan yang tengah-tengah, tahap persiapan pengadaan barang jasa, yang mana tahapan persiapan pengadaan ini terbagi atas 2, ada tahap persiapan pengadaannya dan ada tahap persiapan pemilihannya. Nah, ini ketika kita masuk ke tahap persiapan pemilihan penyedia, maka yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau pokja pemilihan, yang pertama adalah meminta dari PPK dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia. Nah, ini diminta itu. Jadi seringkali UKPBJ ini atau si pokja pemilihan seringkali dapat ditegur oleh pimpinan. Jadi kenapa ini proses tendernya ini lambat? Kenapa PL-nya ini lambat? Nah, padahal apa yang mau diproses pemilihan penyedianya kalau dokumen persiapan pengadaannya belum diberikan oleh si PPK, belum ditetapkan. Begitu ya. Nah, jadi ketika memproses tender ini ataupun pengadaan langsung, jangan hanya kita lihat daftar paketnya, nama paketnya yang ada
di RUP itu sudah tayang, oh sudah bisa proses. Tapi kita harus minta dokumen-dokumen ini, HPS-nya mana, rancangan kontraknya mana, spek teknya atau KAK-nya mana. Dokumen-dokumen itu nantinya akan direview atau diperiksa kembali oleh UKPBJ, dalam hal ini Pokja Pemilihan, ataupun pejabat pengadaan. Setelah dilakukan proses review, maka Pokmil ataupun pejabat pengadaan dapat memilih dan menetapkan metode pemilihan yang tepat. Jadi misalnya si PPK menetapkan ini metode pemilihannya, ini tender diumumkan di RUP. Ternyata setelah direview, ini tidak pas untuk dilakukan dengan tender. Itu lebih pas jika dilakukan melalui e-purchasing misalnya. Nah, ini sering kali terjadi. Nah, seperti apa itu cara pemilihan, metode pemilihan, nanti sebentar kita akan pelajari, teman-teman. Kemudian Pokmil ataupun pejabat pengadaan itu akan menetapkan metode evaluasi penawaran yang akan digunakan. Juga metode penyampaian dokumen penawaran. Setelah itu, Pokmil ataupun pejabat pengadaan ini akan menyusun jadwal pemilihannya dan disusunlah dokumen pemilihan penyedia barang jasa. Ketika dokumen pemilihan penyedia ini sudah jadi, maka proses tender ataupun penunjukan langsung, ataupun seleksi, ataupun pengadaan langsung siap untuk dilakukan. Jadi, dokumen pemilihan itu dasarnya adalah dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Dan dokumen pemilihan ini adalah dasar bagi si calon penyedia untuk menawarkan barang dan jasanya. Gitu. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan review dokumen persiapan pengadaan? Jadi buat teman-teman Pokmil ini khususnya, ataupun pejabat pengadaan, inilah poin-poin atau hal-hal yang perlu direview. Yang pertama, periksa dulu spesifikasi teknis atau KAK yang sudah dibuat. Spesifikasi teknis ketika diperiksa, tentu saja dilihat komponen minimal spesifikasi teknis ini sudah termuat atau belum. Jangan-jangan spek teknya hanya memuat terkait spesifikasi mutu atau kualitas, tetapi waktunya tidak ada. Volumenya atau jumlahnya tidak ada, pelayanannya belum diuraikan secara jelas. Yang kedua, diperiksa ini HPS-nya. Itu. HPS-nya seperti apa? Disusun oleh siapa? Itu bukti dukungnya apa? Yang ketiga adalah rancangan kontrak. Rancangan kontrak diperiksa itu klausul-klausulnya. Jadi draft surat perjanjiannya atau draft SPK-nya ini sudah dibuat atau belum, sudah ditetapkan jenis kontraknya atau belum, ini yang harus diperiksa oleh Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Dan yang paling penting adalah SSKK-nya. Jadi rancangan kontrak itu ada draft surat perjanjian atau SPK-nya, kemudian ada SSUK-nya, syarat-syarat umum kontrak, dan ada lagi syarat-syarat khusus kontrak. Di syarat-syarat khusus kontrak, ini memuat klausul-klausul yang akan diperjanjikan. Klausul-klausul itu berupa informasi tentang pengguna anggaran ataupun PPK, dalam hal ini organisasi pengadaan. Jadi kalau PPK menggunakan tim teknis, harus dituliskan itu di dalam SSKK-nya. Kemudian ada lagi klausul pembayaran. Jadi cara pembayarannya seperti apa? Apakah di termin, bulanan, atau sekaligus kalau pekerjaan sudah selesai 100%. Terkait pembayaran, ketika dilakukan dengan termin, ini harus diuraikan dengan jelas terminnya itu seperti apa pembayarannya. Jadi harus dituliskan di dalam SSKK. Termin 1 sebesar 30% apabila progres fisik di lapangan telah 30% misalnya. Kemudian termin 2, 60% ketika progres fisik di lapangan itu sudah mencapai misalnya 30% itu. Termin 2 30% ketika realisasi fisik 60%. Kemudian termin 3 100%, 40% ketika progres fisik di lapangan sudah mencapai 100%. Perlu diperjelas juga, misalnya untuk konstruksi nanti retensinya bagaimana, jaminan pemeliharaannya bagaimana. Nah, itu harus diuraikan dengan jelas. Gitu. Kemudian hal yang perlu direview oleh pejabat pengadaan ataupun pekerja pemilihan adalah DIPA-nya. Jadi harus dibawa ini PPK ya, PPK bawa itu DIPA-nya, kasih lihat ke
Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Ini yang akan dilihat sudah sesuai atau belum kode rekening belanjanya. Kemudian perlu dilihat juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Endah kemarin, itu terkait alat-alat studio kalau saya tidak salah ingat. Nah, itu dilihat. Nanti ini pengadaannya ini misalnya di PL, di pengadaan langsung misalnya. Untuk kameranya ini sendiri, kemudian alat-alat yang lain ini dipecah-pecah. Nah, ini pokja pemilihan dan atau pejabat pengadaan ini harus melihat dulu DIPA-nya. Yang tertera di DIPA ini seperti apa? Dipecah atau disatukan. Nah, ini harus jelas. Kemudian juga ID paket RUP. Jadi PPK kalau menghadap ke Pokmil, jadi ke Pokmil untuk direview, ini harus memprint out print out dari sirup gitu ya. Jadi ID paket RUP itu nanti bisa terlihat di situ bahwasanya paket ini memang sudah ditayangkan di sistem informasi rencana umum pengadaan. Yang keenam, waktu penggunaan barang jasanya ini juga harus jelas. Ini jarang sekali nih Pokja pemilihan melihat yang poin 6 ini. Itu hanya lihat HPS-nya dan lain-lain, tetapi waktu penggunaan barang jasa ini tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Ketika ada pengelolaan dana alokasi khusus ini biasanya jadi DAK itu harus misalnya bulan Juli sudah kontrak. Si PPK ini membawa dokumennya ini misalnya bulan Januari. Nah, si Pokmil jadi tahu, oh ini mendesak ini karena ini DAK. Jadi kita harus segera lakukan proses review, segera lakukan proses tender itu dengan cara-cara atau metode yang sesuai dengan ketentuan. Jadi ada paket-paket yang urgent seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah analisis pasar. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, HPS. Jadi kalau kita sudah memperlihatkan dokumen HPS ini bukti dukungnya apa? Survei harganya, analisis pasarnya seperti apa? Apakah paket ini diperuntukkan untuk usaha kecil? Kalau usaha kecil, maka analisis pasarnya seperti apa? Gitu. Nah, jangan sampai HPS kita ini diperuntukkan untuk UMKK, untuk usaha kecil, tetapi harga satuan yang ada di HPS kita itu terlampau sempit atau terlalu murah, sehingga si usaha kecil ini tidak bisa nanti menyediakan barang jasa itu. Karena kenapa HPS-nya rendah? Karena si PPK rupanya ketika survei harga pasar, survei langsung di pabrik. Sedangkan si UMKK ini tidak bisa belanja ke pabrik. Dia belanjanya ke eceran, ke retail. Kalau dia belanja ke pabrik, ini harus dalam bilangan besar. Dalam partai ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kondisi peruntukannya. Jadi analisis pasarnya seperti apa untuk usaha kecil atau non kecil, jadi harus disesuaikan. Begitu juga untuk non kecil. Jadi kalau misalnya HPS-nya di atas 15 miliar ini untuk usaha non kecil, maka survei harganya jangan disurvei ke retail, tetapi survei ke produsen. Nah, ini yang harus sesuai. Disinilah potensi markup itu sering terjadi, teman-teman. Yang kedelapan, uraian pekerjaan. Seperti apa? Sudah terurai atau belum jelas? Identifikasi bahaya kalau untuk pekerjaan ketiga, pekerjaan konstruksi ini. Sudah diidentifikasi atau tidak? Kemudian PPK kalau pekerjaan konstruksi. Sudah menetapkan resiko pekerjaan terkait keselamatan ini atau belum? Kalau ditetapkan, maka si Pokja pemilihan nanti ketika melakukan evaluasi di K3-nya, nah ini akan melihat ini, akan mengevaluasi ini. Yang penetapan dari PPK-nya seperti ini. Ini resikonya di sini. Jadi akan dievaluasi untuk item pekerjaan yang ini, bagaimana yang ditawarkan oleh calon penyedia barang jasa. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum lanjut? Bisa raise hand biar kalau diskusi lebih enak ya. Mungkin ada kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi ketika teman-teman melakukan penyusunan spektek ini, atau ketika melakukan review, atau ketika di-review. Itu aman ya? Nah, sepertinya jarang ada masalah ini kalau untuk balai monitor ini. Oke, kalau gitu saya lanjut. Tindak lanjut dari hasil review ini ada 2. Apakah berita acara review tersebut ini sudah sesuai atau perlu dilakukan perubahan?
Kalau perlu dilakukan perubahan atau masih ada hal-hal yang belum sesuai menurut pandangan pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan, maka Pokmil atau pejabat pengadaan ini mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan terlebih dahulu. Nah, jadi PPK ini harus tahu ini rekomendasi dari Pokmil, dari PP ini bagaimana, lanjut atau tunda dulu. Kalau tunda segera diperbaiki. Gitu. Karena proses pemilihan penyedia belum dilakukan sebelum dokumen persiapan pengadaan ini diperbaiki sesuai dengan kesepakatan pada saat review berlangsung. Gitu. Untuk subpokok materi yang kedua, penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. Jadi tahapan dalam melakukan penyusunan dokumen pemilihan ini bisa digambarkan seperti yang ada di dalam slide. Oke, Mbak Enda raise hand, silakan open mic. Ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, biasanya ketika selesai di review sama Pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan, apakah perlu dibuatkan berita acara hasil review, Bu? Karena pengalaman kemarin kita ada paket pekerjaan tanah, gitu, pembuatan pagar. Nah, dari konsultan perencana itu sudah mensyaratkan peralatan yang harus digunakan, yang akan digunakan ketika pekerjaan nanti. Itu kurang lebih ada sekitar 10 peralatan utama yang harus ada. Nah, dari Pokja tuh mereview berdasarkan peraturan Permen PUPR untuk paket pekerjaan sekian, dia dibatasi maksimal 3 yang jadi persyaratan peralatan utama. Nah, kemudian dirubahlah di spesifikasi teknis itu untuk peralatan dari 10 menjadi 3. Nah, ketika pelaksanaan itu dari penyedianya tuh protes. Karena ketika mereka melakukan pekerjaan pembongkaran beton bertulang gitu, dari spesifikasi teknis itu tidak mensyaratkan adanya alat untuk sewa. Iya, alatnya tidak ada gitu. Jadi dari penyedia itu bilangnya kenapa tidak disyaratkan kalau tahu beton ini adalah bukan cuma sekedar coran tapi beton bertulang, kita akan bawa alatnya karena kebetulan penyedianya juga dari luar provinsi gitu, Bu. Jadi mau tidak mau penyedianya juga beli alatnya lagi di lokasi gitu, di lokasi kami. Jadi kalau misalnya, tapi sudah dijelaskan sih sama konsultan perencananya bahwa pada awalnya sudah ditetapkan peralatan pendukung, peralatan utama yang harus dipakai, tapi ketika di review itu dikurangi sama Pokja. Nah, kalau misalnya kemarin posisinya itu tidak ada berita acara review, Bu. Jadi secara terdokumentasi itu tidak ada. Apakah maksudnya nanti saya kalaupun misalnya di review dokumen persiapannya, apakah harus ada BA-nya gitu, Bu, bahwa memang perubahan ini atas dasar hasil review dari Pokja. Makasih, Bu. Luar biasa ini pertanyaannya. Nah, jadi memang setiap melakukan review itu perlu ada berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari sisi yang mereview dalam hal ini Pokmil atau PP dan juga pejabat pembuat komitmen ataupun wakilnya. Nah, untuk kondisi ini biasanya pada saat unwitting itu pada saat pemberian penjelasan, nah si Pokmil ini biasanya menghadirkan PPK atau advisor yang ditunjuk oleh PPK. Nah, pada saat inilah dijelaskan, nanti ketika pelaksanaannya seperti ini, nih peralatan utamanya ini, tetapi perlu peralatan pendukung seperti ini, dan ini. Sehingga nanti itu akan dituangkan ke dalam adendum dokumen pemilihan misalnya, atau dalam berita acara pemberian penjelasan seperti itu. Jadi ada dasarnya oleh PPK. Kurang lebih seperti itu, Mbak Indah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Yang Pokmil bagaimana? Aman? Aman reviewnya? Oke, kalau aman saya lanjut ya. Jadi tahapan penyusunan dokumen pemilihan itu dimulai dari identifikasi karakteristik pekerjaan. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Pokmil terhadap Mbak Enda tadi. Nah, jadi bagaimana cara Pokmil mengidentifikasi karakteristik pekerjaan? Tentu saja dengan melihat spesifikasi teknis ataupun KAK.
HPS, rancangan kontrak, dokumen perencanaan, dan dokumen anggaran. Seperti yang disampaikan tadi, ditemukan bahwasanya peralatan utamanya melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri PUPR, seperti itu. Nah, jadi nanti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Setelah itu, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan nanti akan menetapkan sistem pengadaannya seperti apa. Itu, dan identifikasi jenis kontrak. Dalam penetapan sistem pengadaan, si Pokmil nanti ini akan menetapkan metode pemilihannya, metode kualifikasi, metode evaluasi, dan metode penyampaian penawaran. Setelah itu, baru diidentifikasi model dokumen pengadaan yang sesuai. Nah, dalam mengidentifikasi model dokumen pengadaan, ini Pokmil ataupun pejabat pengadaan biasanya melihat dari peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Di situ di lampirannya itu sudah ada, tinggal kita lihat mana yang sesuai dengan sistem pengadaan yang ada untuk paket pekerjaan tersebut, dan nanti akan dilanjutkan dengan perumusan dokumen pemilihan. Jadi kalau formatnya tadi, model dokumen pemilihannya sudah ada, dokumen pengadaannya sudah ada, nanti akan dirumuskan dokumen pemilihannya nanti akan dibuat, akan diisi, dan ditetapkan oleh Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Jadi dokumen pemilihan itu merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Pokmil atau pejabat pengadaan ataupun agen pengadaan yang berisi terkait informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Jadi Dokmil ini asalnya dari dokumen persiapan yang dibuat oleh yang ditetapkan oleh PPK tadi. Gitu. Jadi dasar untuk peserta tender dalam melakukan penawaran. Itu dasarnya semua ketentuannya ada di dalam dokumen pemilihan penyedia tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen pemilihan, yang pertama, penetapan metode kualifikasinya. Sudah sesuai atau belum? Sudah ditetapkan atau belum? Seperti apa? Sebentar kita lihat. Yang kedua, penetapan metode pemilihan sudah tepat atau belum? Yang ketiga, penetapan metode evaluasi penawaran. Dan yang keempat, penetapan metode penyampaian penawaran. Untuk kualifikasi, ini terbagi atas dua, ada namanya pasca kualifikasi, ada namanya prakualifikasi. Jadi kualifikasi ini adalah evaluasi terhadap pemenuhan ini kemampuan dari si calon penyedia tadi ini. Jadi dinilai ini mampu atau tidak mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi untuk pasca kualifikasi, jadi pasca kualifikasi ini untuk barang, jasa lainnya, atau pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks, ataupun jasa konsultansi perorangan. Jadi teman-teman kalau ada jenis pengadaan yang ini, otomatis kualifikasinya dengan cara pasca kualifikasi. Cara penilaiannya dengan menilai aspek administrasi dan juga teknis, menggunakan sistem gugur. Kalau prakualifikasi, ini untuk jenis barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi yang kompleks, atau jasa konsultansi badan usaha, ataupun penunjukan langsung. Jadi tata cara penilaian dalam prakualifikasi ini, aspek administrasi dan juga teknis dari si calon penyedia, ini akan dinilai dengan sistem gugur pada pemilihan penyedia barang, jasa lainnya, atau pekerjaan konstruksi dan juga penunjukan langsung. Sedangkan untuk jasa konsultansi, aspek administrasinya ini dinilai dengan sistem gugur, dan aspek teknisnya ini digunakan scoring, jadi ada passing grade-nya. Gitu. Jadi digunakanlah sistem pembobotan dengan ambang batas. Untuk metode evaluasi kualifikasi, jadi kalau jasa konsultansi tadi dilakukan scoring, sistem pembobotan dengan ambang batas, nanti dari sekian calon penyedia yang dilakukan evaluasi kualifikasi, nih siapa yang masuk, yang lolos, ini akan dimasukkan dalam daftar pendek peserta seleksi. Kalau untuk jenis barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya, ketika sudah dilakukan evaluasi kualifikasi, baik terhadap administrasinya maupun teknis kualifikasinya, dengan cara sistem gugur, maka akan menghasilkan daftar peserta tender. Itu terkait dengan kualifikasi, metode kualifikasi. Yang kedua, yaitu metode pemilihan. Metode pemilihan penyedia ini dibagi ke dalam dua kategori. Untuk jenis barang, konstruksi jasa lainnya, ini metode pemilihannya. Yang pertama adalah e-purchasing.
Jadi pilihan pertama ketika Pokja pemilihan menetapkan akan memilih metode pemilihannya, lihat dulu paket yang diajukan untuk di tender ini ada tidak di katalog elektronik. Gitu. Kalau ada di katalog elektronik, maka tidak perlu di tender. Gitu. Cukup dilakukan dengan e-purchasing. E-purchasing-nya dilihat karena pagu anggarannya di atas 200 juta, maka kewenangan melakukan pemilihan penyedia itu melalui e-purchasing ada di PPK. Tidak perlu Pokja yang melakukan e-purchasing tersebut. Kemudian pilihan kedua, kalau barang tersebut tidak ada di katalog elektronik, maka dipilihlah metode pemilihan yang kedua, yaitu pengadaan langsung. Dengan cara melihat pagu anggaran. Nih, pengadaan langsung untuk barang konstruksi jasa lainnya, itu yang nilainya, pagu anggarannya sampai dengan 200 juta. Kalau melebihi 200 juta, artinya metode pemilihan yang kedua ini tidak bisa dipilih. Kita lanjut ke metode pemilihan yang ketiga, penunjukan langsung. Untuk menetapkan metode pemilihan penunjukan langsung ini, maka si barang jasanya ini harus memenuhi kriteria penunjukan langsung. Di antaranya, hanya satu penyedia yang bisa. Atau penyedianya ini memiliki hak cipta. Tuh. Atau kondisinya mungkin darurat, ini harus mendadak, mendesak, seperti itu. Misalnya presiden akan datang ke daerah kita, kemudian kita butuh jasa I.O., nih, mendadak, seperti itu. Atau makan minum yang mendadak. Nah, itu bisa dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Tidak perlu tender. Kalau memang yang A, B, dan C ini tidak dapat dilakukan, maka dipilihlah tender cepat. Tender cepat ini dilakukan apabila calon penyedia ini sudah ada di dalam sistem informasi kinerja penyedia. Jadi Pokja pemilihan ini buka lagi itu aplikasi Sikap itu. Sistem Sikap ini dibuka, kemudian dicari untuk ini pelaku usaha yang di sektor ini ada atau tidak. Untuk kode KBLI ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka tender merupakan pilihan terakhir. Gitu. Kalau untuk jasa konsultansi, pilihan pertamanya adalah seleksi. Seleksi ini dilakukan oleh Pokja pemilihan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas 100 juta. Kalau memang anggarannya ini di bawah 100 juta, maka dilakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung jika memenuhi kriteria penunjukan langsung untuk jasa konsultansi. Selanjutnya, yaitu metode evaluasi penawaran penyedia. Untuk barang konstruksi jasa lainnya, ada 3 metode evaluasi penawaran yang bisa dipilih oleh Pokja pemilihan. Yang pertama, sistem nilai. Jadi sistem nilai ini untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan juga harga. Kalau tidak memenuhi, maka kita lihat lagi yang kedua. Pilihannya adalah penilaian berdasarkan selama umur ekonomis. Jadi penilaian biaya selama umur ekonomis. Ini untuk pengadaan barang. Dengan memperhitungkan faktor umur, ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Bila tidak masuk ke dalam kategori ini, maka pilihannya adalah harga terendah. Yang mana metode evaluasi penawaran dengan harga terendah ini harga akan menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Jadi ketika sudah ada yang lolos persyaratan teknis, maka ditetapkanlah pemenang, ini metode evaluasi penawarannya dengan melihat harga penawaran terendah. Kalau untuk jasa konsultansi, ini ada 4. Yang pertama, kualitas dan biaya. Ini apabila ruang lingkup jenis tenaga ahli waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja. Untuk itu, Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan ketika melakukan review terhadap kerangka acuan kerja, lihat dulu KAK-nya ini sudah terurai dengan jelas atau belum? Itu. Sehingga perlu dipertanyakan kepada PPK untuk kejelasan dari dokumen KAK tersebut. Yang kedua, kualitas. Ini untuk ruang lingkup jenis tenaga ahli waktu penyelesaian yang tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja ataupun untuk jasa konsultan perorangan. Dan pilihan ketiga adalah pagu anggaran.
apabila ruang lingkup sederhana dan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta penawarannya tidak boleh melebihi pagu anggaran. Dan yang terakhir adalah biaya terendah, ini untuk pekerjaan standar atau rutin. Biasanya kalau ada pengadaan makan minum, mau di tender, nah ini cukup pakai biaya yang terendah, atau standar pelaksanaan yang sudah mapan. Berikutnya untuk metode penyampaian dokumen penawaran. Jadi kita mengenal ada namanya satu file, ada cara penyampaian penawaran dengan 2 file, dan ada cara penyampaian penawaran dengan 2 tahap. Jadi dokumen penawaran itu terdiri dari 3, yaitu ada administrasi, ada teknis penawaran, dan juga ada harga. Nah, 3 dokumen ini nanti akan disampaikan kepada pekerja pemilihan ataupun pejabat pengadaan melalui SPSE. Jadi akan diupload dokumen penawarannya. Jadi diingat ya, administrasi, teknis, harga. Untuk satu file, ketiga dokumen ini disatukan dalam satu file, kemudian diupload 1 kali ke dalam SPSE. Ini untuk barang konstruksi jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah atau jasa konsultansi dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Tuh. Kalau untuk 2 file, ini administrasi dan juga teknisnya ini dijadikan file 1 dan harga dijadikan file 2. Di-upload secara bersamaan. Itu. Sehingga pekerja pemilihan ketika melakukan evaluasi penawaran akan dibuka terlebih dahulu file 1 dan dilanjutkan dengan file 2. Gitu. Ini untuk barang konstruksi jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu atau jasa konsultansi dengan metode seleksi. Gitu. Dan kalau 2 tahap ini sama dengan 2 file, jadi administrasi dan teknis itu jadi file 1, harga jadi file 2, tetapi diupload dalam waktu yang berbeda. File 1 terlebih dahulu diupload, file 2 nanti akan diupload di tahap kedua, penilaian penawaran, evaluasi penawaran. Ini untuk barang konstruksi jasa lainnya yang spesifikasinya belum bisa ditentukan dengan pasti. Atau barang konstruksi jasa lainnya yang menggunakan berbagai alternatif teknologi dan dimungkinkan perubahan spesifikasi serta penyetaraan teknis. Jadi kalau ada pertanyaan nanti pada saat ujian, nah ini sudah jelas ya, kapan ini diberlakukan 1 file, kapan 2 file, dan kapan 2 tahap. Berikutnya untuk dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini terbagi atas 2. Jadi teman-teman kalau sudah jadi pekerja pemilihan atau sudah jadi pejabat pengadaan, kemudian menyusun dokumen pemilihan ini, ingat, dokumen pemilihan ini terdiri atas 2. Dokumen kualifikasi dan dokumen tender atau dokumen seleksi atau dokumen PL, ya. Nah, untuk dokumen kualifikasi ini dilakukan untuk menilai kemampuan dari penyedia. Dengan cara apa? Dengan cara si calon penyedia ini nanti akan mengisi formulir isian kualifikasi. Jadi akan ditanyakan, NPWP ada atau tidak? Dicentang. Itu. Dokumen ininya ada atau tidak? Dicentang. Tuh. Dan seterusnya. Caranya ini pemasukan dokumen oleh penyedia ini dilakukan dengan cara pra atau pasca kualifikasi. Jadi kalau pra kualifikasi ini untuk penilaiannya nanti dilakukan tidak bersamaan, dan kalau pasca kualifikasi untuk penilaiannya dilakukan bersamaan. Tuh caranya dengan sistem gugur untuk barang konstruksi jasa lainnya dan pembobotan untuk jasa konsultasi. Kalau dokumen tender ini menjadi dasar untuk si calon penyedia untuk menyampaikan penawarannya. Ini jadi ada kualifikasi, ada penawaran. Kalau kualifikasi kemampuannya si calon penyedia, kalau penawaran terkait barang jasa yang akan ditawarkan. Tuh. Jadi cara pemasukan penawarannya itu ada tadi 1 file, 2 file, 2 tahap, dan metode evaluasinya itu tadi ada harga terendah, nilai atau SPSUE untuk barang konstruksi jasa lainnya, dan untuk jasa konsultansi ada 4 metode evaluasi penawarannya. Gitu. Ketentuan dalam pemberian penjelasan dokumen pemilihan. Jadi ketika dokumen pemilihan tadi sudah disusun, sudah ditetapkan oleh pekerja pemilihan ataupun pejabat pengadaan,
nanti kita akan masuk ke tahapan unwheezing atau pemberian penjelasan. Ini dilakukan melalui SPSE. Jadi ketentuan dalam unwheezing ini yang pertama, Pokmil melaksanakan pemberian penjelasan melalui aplikasi SPSE atau dapat dilakukan manual. Ini biasanya manual ini kita dulu menyebutnya ada unwheezing kantor, ada unwheezing lapangan, seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilakukan melalui SPSE. Jadi nanti di SPSE itu ada fitur untuk unwheezing, kemudian Pokmil akan memberikan pemberian penjelasan dan calon penyedia akan bertanya. Gitu. Bertanyanya tentang apa? Tentang dokumen pemilihan yang sudah dibaca oleh mereka. Jadi dokumen pemilihan ketika upload ke SPSE oleh Pokmil atau pejabat pengadaan, nanti si calon penyedia akan mengunduh dokumen tersebut. Kemudian akan dibaca. Jadi mereka jadi tahu, oh untuk paket ini ketentuannya seperti ini. Cara-cara penyampaian dokumennya seperti ini. Kalau ada hal-hal yang mereka tidak ketahui, mereka akan bertanya ke si penyusun dokumen pemilihan itu. Dalam hal ini Pokmil atau PP. Ketentuan kedua, lama waktu atau durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Itu. Jangan sampai durasinya mungkin hanya 1 jam saja, padahal pekerjaannya ini pekerjaan konstruksi, seperti itu. Yang ketiga, Pokja pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan ini akan menjadi satu dalam dokumen berita acara pemberian penjelasan, dan jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan peserta dan dilanjutkan dengan unwheezing lapangan. Dalam hal pemberian penjelasan ini atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta, ini mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan. Itu. Misalnya tadi peserta bertanya, ini untuk peralatannya ini bagaimana? Perlu tidak peralatan yang ini? Itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pokja pemilihan. Kalau Pokja pemilihan tidak menjelaskan, ini bisa dibantu oleh PPKIA. Nanti ketika pelaksanaan pekerjaan, kita butuh alat pendukung seperti ini, alat berat yang ini, dalam untuk melakukan pembongkaran dan lain sebagainya. Tuh. Yang ketujuh, apabila perubahan tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada. Dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan. Nah, seperti inilah yang terjadi di kasusnya Mbak Indah tadi. Itu. Sehingga si penyedianya bersikukuh bahwasanya oh ini tidak dipersyaratkan ini alat ini. Itu. Nah, tapi syukurlah bisa diselesaikan dengan baik. Ini artinya Mbak Indah ini menjadi PPK yang bagus dalam pengendalian pekerjaannya ya. Itu bisa diselesaikan, akhirnya si penyedianya mengalah dengan menyewa alat atau membeli alat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Itu. Jadi seperti Mbak Indah itu. Bisa. Ingin bertanya silakan. Dengan Pak siapa ada? Nah, belum ya. Oke, lanjut lagi. Terkait penilaian kualifikasi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang metode kualifikasi, ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Jadi kualifikasi ini adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, seperti contoh, untuk pekerjaan konstruksi, bangunan gedung. Nah, kemampuannya seperti apa yang harus dimiliki oleh calon penyedia? Tentu saja kualifikasinya yang pertama, harus mungkin punya NIB atau juga punya SBU di bidang bangunan gedung. Jadi ada BG 00 berapa gitu, 004 atau 007 seperti itu disesuaikan. Nah, syarat kualifikasi ini yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh si calon penyedia. Sehingga yang mendaftar di paket itu bukan calon penyedia yang abal-abal, tapi sesuai dengan pekerjaannya gitu. Nah, ini yang akan dinilai oleh pejabat pemilihan atau pejabat pengadaan. Cara penilaiannya dengan pasca atau prakualifikasi. Jadi kalau pasca kualifikasi, nanti kualifikasi tadi itu yang sudah disampaikan oleh si calon penyedia nanti akan dinilai bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Jadi ketika Pokja melakukan evaluasi penawaran, sekaligus dinilai nanti pemenuhan kualifikasinya tadi itu. Kalau prakualifikasi, maka
kualifikasinya ini, dokumen kualifikasinya ini dinilai terlebih dahulu oleh Pokja Pemilihan. Setelah dinilai, kemudian yang lolos penilaian kualifikasi nanti akan dimasukkan ke dalam daftar pendek, kemudian mereka akan diundang untuk memasukkan dokumen penawaran. Jadi prosesnya agak panjang untuk prakualifikasi ini. Nah, pemilihan melalui tender seleksi ini yang dilakukan dengan prakualifikasi seperti ini. Jadi jadwalnya seperti ini. Ketika pelaksanaan kualifikasi di sini, jadi diumumkan dulu bahwasanya pengadaan ini akan dilakukan dengan prakualifikasi, maka si calon penyedia ini silakan untuk mendaftar dan mendownload dokumen kualifikasi. Kemudian mereka baca. Gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, nanti akan dijelaskan pada saat unwizing. Setelah itu, si calon penyedia ini akan menyampaikan dokumen prakualifikasinya. Kemudian dilakukanlah evaluasi dan ditetapkan serta diumumkan hasil prakualifikasi. Jadi tadi ada daftar pendek peserta, ini misalnya kualifikasinya, daftar pendeknya sekian peserta yang lulus prakualifikasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses tender atau proses seleksi. Yang bisa mengikuti proses tender atau seleksi hanya calon penyedia yang lulus tahap prakualifikasi. Tuh. Sehingga mereka nantinya akan diberikan undangan untuk memasukkan dokumen penawaran. Gitu ya. Jadi mereka bisa menyampaikan dokumen penawarannya ini dengan cara mendaftar kembali. Setelah menerima undangan, mereka mendaftar kembali, kemudian mereka mengunduh dokumen tender atau dokumen seleksi, dan dilakukanlah pemberian penjelasan. Setelah pemberian penjelasan, maka dilakukan penyampaian dokumen penawaran. Nih, cara penyampaian dokumen penawaran tadi sudah saya jelaskan di awal ya, 1 file, 2 file, ataupun 2 tahap. Setelah itu, Pokmil akan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan dilakukan penetapan serta pengumuman pemenang. Dan akan dilanjutkan dengan sangga. Jadi kalau ada peserta tender, ini yang menyampaikan penawarannya, kemudian ternyata dia tidak menang. Nih, dia protes. Cara protesnya itu dilakukan melalui sanggahan ini. Tuh. Dan sanggahan itu harus dijawab oleh Pokja Pemilihan. Sehingga teman-teman yang bisa menyampaikan sanggah ini hanya peserta tender yang menyampaikan dokumen penawaran. Jadi kalau ada soal ujian nanti terkait ini, jangan lupa jawabannya adalah itu. Dan untuk pekerjaan konstruksi, ini ada namanya sangga banding. Jadi setelah dilakukan sangga, kemudian si peserta ini tidak puas, ini dia bisa menyampaikan sangga banding. Tapi itu hanya untuk pekerjaan konstruksi. Gitu ya. Dan sangga banding ini harus perlu menyampaikan jaminan sangga banding. Kalau untuk tahap pasca kualifikasi ini sangat sederhana sekali. Itu karena penilaiannya untuk dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran ini dilakukan bersamaan dengan penilaian kualifikasi. Sehingga tahap tendernya setelah pengumuman si calon penyedia mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan yang ada di SPSE, dilakukan pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran ini. Nah, sudah sekaligus dengan evaluasi dokumen penawaran dan dilakukanlah pembuktian pasca kualifikasi. Jadi yang dicentang-centang tadi punya SBU BG 00 berapa, ini dicentang, punya EDB, pernah punya pengalaman, pernah melaksanakan pekerjaan sejenis gitu, dicentang-centang-centang. Ini yang akan dibuktikan pada saat pembuktian pasca kualifikasi. Jadi yang tadi hanya dicentang-centang, tidak diupload bukti dokumennya, nah sekarang dibuktikan. Mana itu BG-nya, SBU-nya? Mana itu tenaga ahlinya misalnya? Itu. Terus dibuktikan, oh iya ini dokumennya. Nah, baru dilanjutkan dengan penetapan dan pengumuman pemenang. Kemudian kalau ada peserta yang kalah tender itu bisa menyampaikan sanggah. Dan untuk pekerjaan konstruksi, khusus pekerjaan konstruksi, ini dapat dilanjutkan dengan sanggah banding. Hasil kualifikasi untuk pasca kualifikasi ini itu hasil kualifikasinya berupa daftar peserta tender atau daftar peserta seleksi untuk jasa konsultansi perorangan yang lulus kualifikasi.
jumlahnya paling sedikit 1 peserta yang lulus kualifikasi. Kalau tidak ada yang lulus kualifikasi, maka tender tersebut diulang lagi. Itu tender ulang. Kalau untuk prakualifikasi, untuk tender barang konstruksi jasa lainnya, itu menghasilkan daftar peserta tender dan jumlahnya paling sedikit 3 peserta. Maksimalnya tidak dibatasi. Tuh. Kalau di bawah 3 peserta, tentu saja dilakukan tender ulang. Gitu. Kalau untuk jasa konsultansi, daftar peserta, daftar pendek peserta seleksi, ini itu jumlahnya paling sedikit 3 dan ada batasan maksimalnya, paling banyak 7. Sehingga ketika dilakukan prakualifikasi, kemudian yang lulus, misalnya ada 10 orang. Nah, 10 orang ini harus dilihat skornya. Gitu, makanya di scoring. Jadi 7 terbesar ini, skor tertinggi dari 1 sampai 7, itulah yang ditetapkan sebagai untuk lulus dalam proses prakualifikasi tersebut. Tuh. Jadi walaupun 10, tidak semuanya lolos kualifikasi. Gitu ya. Oke. Aspek apa yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi? Jadi ketika... Izin bertanya dulu, Bu, sebelum ya? lanjut. Izin Bagaimana? bertanya. Iya, silakan. Ya. Dengan Pak ini? Dengan Pak Heri, Bu. Heri, oh ya Pak Kepala. Bagaimana Pak? Iya, Bu Farah. Jadi saya, ini sebenarnya case saja ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena terkait dengan anggaran, sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi multi-years. Ya. Bukan hanya 1 tahun itu aja, tahun berikut barang yang sama harus kita adakan karena alasan ketersediaan anggaran. Nah, di tahun ini misalnya kita mengadakan barjas, nah ini barang-barang yang spesifik, kita misalnya butuh sebuah alat itu sebanyak misalnya ya 9 unit. Karena keterbatasan anggaran, tahun ini kita adakan hanya 3 unit. Speknya ini. Tahun berikut kita pengen mengadakan spek yang sama lagi, 3 unit lagi. Namun kendalanya ketika tahun berikutnya, barang itu sudah discontinue, sudah tidak ada di pasaran. Sementara kita harus kejar barang yang harus sama sesuai dengan yang di tahun sebelumnya. Nah, kira-kira apa solusinya? Memang kalau kita adakan barang lain sih bisa. Hanya mungkin dimensi, ukuran dan lain akan berbeda. Akan tidak klop, akan tidak matching dia nanti. Begitu Ibu Faradila. Kalau saya lihat Ibu Faradila ini asalnya Gorontalo ini ya. Gorontalo. Hati Allah uti. Iya, betul. Bagaimana barang kalau tidak ada? Itu mungkin. Terima kasih Bu Faradila. Terima kasih Pak Kepala Balai. Jadi untuk multi years ini, jadi bisa diberikan penyesuaian harga. Penyesuaian harga itu ada tata caranya, jadi berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya melebihi 18 bulan. Tuh. Nah, nanti di materi kelima ini kita akan pelajari detail bagaimana sih tata cara penyesuaian harga itu. Yang perlu diingat dalam penyesuaian harga, jadi ketika Bapak ada paket ini, di rancangan kontraknya itu sudah dituliskan, ini diberikan penyesuaian harga. Jangan sampai SSKK-nya untuk klausul penyesuaian harga itu tidak diisi. Sehingga ketika mau melakukan penyesuaian harga, itu tidak bisa diberikan karena dasarnya itu dari rancangan kontrak tadi ini. Ya. Seperti itu, Pak. Tapi enggak, masalahnya kalau barang udah discontinue, udah nggak ada di pasaran. Sementara kita butuh barang yang itu juga. Sementara itu bisa sampai ke 3 tahun ke depannya kita butuh barang itu, tapi pengadaannya saya bertahap. Pabrikan sudah tidak produksi barang yang sama dengan dimensi yang sama, dengan spek yang sama, demikian. Kalau diganti dengan yang setara bagaimana? Speknya? Setara mungkin ya, kalau misalnya kualitas bisa, tapi dimensinya ini yang akan menjadi berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa ketemu dia nanti. Ukuran-ukurannya itu ada sedikit sedikit deviasi-deviasi yang mungkin yang perlu. Sementara kita sebenarnya pengen pengadaan itu secara gelondongan saja, misalnya 9 sekalian kita adakan. Tapi karena alasan anggaran kita dibatasi untuk bisa diadakan secara bertahap. Itu Ibu mungkin. Mungkin bisa dipikirkan juga untuk kontrak payung, Pak. Jadi kontrak payung misalnya selama 3 tahun untuk sehingga mereka bisa menyediakan paket tersebut, barang jasa tersebut, seperti itu. Oh iya. Ini bisa jadi opsi. Nah, kalau kontrak payung mungkin lebih enak. Jadi setiap tahun ini mereka bisa menyediakan.
Itu kalau memang kerjaannya berulang setiap tahunnya. Oh iyalah, siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Eri. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Belum ada? Lanjut ya. Oke. Jadi saya lihat ini di sini ada jadwal break di agenda. Jadi mungkin kita break dulu selama 15 menit sebelum lanjut. Jadi jam 10.28 mungkin kita break sekitar 15 menit. Jadi kita lanjutkan ke materi berikutnya atau kita lanjut saja. Bagaimana? Break dulu padahal pada menggap-menggap tuh. Jane Candy itu udah menggap-menggap di situ. Iya, tanya materinya mulai padat ini. Khawatirnya tidak bisa mengikuti. Oke, kita break dulu sampai jam 10.45. Ya, silakan. Terima kasih. Bu Farah, izin di luar materi saya nanya nih. Kalau dengan Pak Martin gimana Pak Martin? Anak, cucu atau? Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi untuk materi kedua hari ini. Sudah pada hadir ini? Sepertinya belum ada. Oke, hadir. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi aspek-aspek yang perlu dinilai Bapak Ibu dalam penilaian kualifikasi, jadi perlu diingat bahwasanya penilaian yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan ini ataupun pejabat pengadaan ini ada dua, kualifikasi dan juga penawarannya. Kualifikasi itu tentang kemampuan si penyedia, si calon penyedia, sedangkan untuk penawaran ini berkaitan dengan barang jasa yang ditawarkan. Untuk kualifikasi ini terdiri atas dua, ada yang namanya administrasi dan ada yang namanya teknis. Administrasi ini berhubungan dengan legalitas yang dimiliki oleh si calon penyedia tersebut. Seperti izin usaha, kemudian perpajakannya, kualifikasi dan klasifikasi usaha, juga pernyataan atau fakta integritas. Kalau untuk kualifikasi teknis, yang dinilai oleh Pokmil ataupun PP yaitu pengalaman pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi sudah punya pengalaman atau belum? Kalau punya coba dituliskan gitu. Jadi mereka tuliskan, mereka isi formulir isiannya, ini pernah melaksanakan pekerjaan ini dengan nilai kontrak ini di kota ini misalnya. Dan memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan meliputi tenaga kerja dan juga peralatan. Kalau untuk evaluasi penawaran, aspek yang dinilai ada 3. Karena ini sudah berkaitan dengan barang jasa yang akan ditawarkan, maka aspek harga juga dinilai. Jadi untuk aspek administrasi, ini berupa keabsahan surat penawaran dan keabsahan jaminan penawaran apabila diberlakukan. Gitu. Nah, untuk aspek administrasi ini nanti teman-teman bisa dicatat atau di highlight supaya siapa tahu keluar pada saat ujian atau mungkin saat kuis sebentar kan, jadi sudah tahu jawabannya. Jadi jangan lupa, administrasi ini keabsahan surat penawaran dan keabsahan jaminan penawaran. Kalau untuk aspek teknis penawaran yang dinilai, yaitu spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh si calon penyedia. Si calon penyedia ini atau si peserta tender seleksi ini juga nanti akan menyampaikan jangka waktu pelaksanaan. Misalnya PPK sudah membuat jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi sepanjang misalnya 180 hari kalender. Ternyata penawaran yang disampaikan oleh si calon penyedia ini hanya dalam waktu 150 kalender. Nah, ini bisa menjadi penilaian oleh Pokja Pemilihan. Tidak hanya itu, untuk aspek teknis ini juga berupa personil yang ditawarkan, peralatan yang ditawarkan, metode pelaksanaannya. Dan untuk jasa konsultansi itu
memperhitungkan atau dinilai pengalaman, proposal teknis, dan juga kualifikasi tenaga ahli. Tuh. Untuk harga, yang akan dinilai adalah harga penawaran terhadap penawaran dari peserta lain, kesesuaian terhadap HPS ataupun pagu anggaran, dan kewajaran harga penawaran termasuk harga satuan penawaran. Jangan lupa, untuk kewajaran harga, ini kemarin kita sudah pelajari apa yang harga yang wajar, yaitu yang besarnya 80% HPS ke atas, dan yang tidak wajar yaitu penawaran yang nilainya di bawah 80% dari HPS. Cara penilaian pada masing-masing aspek evaluasi penawaran untuk aspek administrasi. Maka Pokmil ataupun PP itu memberikan penilaian berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi atas setiap unsur administrasi. Jadi kalau surat penawarannya sah atau tidak, memenuhi gitu. Jadi ini untuk metode evaluasi, seluruh metode evaluasi, dan untuk aspek teknisnya, untuk evaluasi dengan biaya terendah sistem gugur, maka cara penilaiannya ini dengan memberikan pernyataan berupa memenuhi atau tidak memenuhi terhadap setiap unsur teknis yang dinilai. Sedangkan untuk metode evaluasi dengan biaya terendah dengan ambang batas, sistem nilai, kualitas dan biaya, pagu terendah juga biaya terendah, ini dengan pemberian scoring. Jadi diberikan skor terhadap setiap unsur teknis yang akan dinilai. Kalau untuk barang dengan penilaian biaya selama umur ekonomis, maka dilakukan penilaian dalam bentuk nilai uang pada setiap unsur teknis yang dinilai. Kalau untuk harga, cara penilaiannya dengan memberikan penilaian dalam bentuk nilai uang pada harga penawaran. Ini untuk metode evaluasi biaya terendah sistem gugur, biaya terendah dengan ambang batas, dan penilaian biaya selama umur ekonomis, serta pagu anggaran dan biaya terendah. Kalau metode evaluasinya dengan sistem nilai, kualitas, dan kualitas biaya, maka cara penilaiannya dengan scoring atas setiap harga penawaran yang disampaikan oleh si peserta tender atau seleksi tadi. Dokumentasi dari evaluasi penawaran perlu atau tidak dilakukan? Tentu saja perlu dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara dokumen pemilihan yang sudah ditetapkan itu harus didokumentasikan, harus disimpan. Itu dokumen penawaran ini yang akan menjadi objek dilakukannya evaluasi penawaran, sehingga dalam tata cara penilaian atau dalam tata cara evaluasi ini pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan ini menyiapkan kertas kerja evaluasi dan ini harus diisi. Gitu. Juga berita acara klarifikasi apabila terdapat harga penawaran yang tidak wajar sehingga perlu dilakukan klarifikasi kewajaran harga, maka harus dibuktikan dengan berita acara klarifikasi dan berita acara dari evaluasi penawaran yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk pengelolaan sangga. Bagaimana ketentuan sangga dan sangga banding? Jadi ini sering keluar pada soal ya, biasanya keluar. Jadi sangga dapat diajukan melalui SPSE dan sangga disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman. Jadi ini hari pengumuman, besok sudah dihitung. Jadi besok hari pertama, hari kedua sampai hari kelima itu bisa menyampaikan sangga. Jawaban sangga ini harus diberikan oleh pokja pemilihan dan dijawab melalui SPSE paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sangga. Apabila sangga dinyatakan benar atau diterima, maka pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, ataupun pemilihan penyedia ulang. Dan apabila sangga ini dinyatakan salah atau tidak dapat diterima, maka untuk pengadaan barang, jasa lainnya, atau jasa konsultansi, pokja pemilihan ini akan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatanganan kontrak. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, apabila penyangga tidak setuju dengan jawaban sangga, maka dapat menyampaikan sangga banding. Ingat ya, sangga banding hanya untuk pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah penyusunan daftar penyedia barang jasa pemerintah. Jadi definisi dari penyusunan daftar penyedia, yang mana penyusunan daftar penyedia ini
ini dilakukan sebagai proses untuk menetapkan pelaku usaha ataupun penyedia yang dianggap potensial berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa. Kemampuan apa saja yang harus dinilai atau harus dimiliki oleh penyedia barang jasa? Tentu saja kemampuan administrasi, kemampuan teknis umum, kemampuan keuangan, kemudian kemampuan ketiganya. Dan bagaimana tahapan dalam penyusunan daftar penyedia barang jasa itu? Tahapan penyusunannya yaitu dengan melakukan spend analisis terhadap semua barang jasa. Dan nanti akan dilakukan pemetaan, jadi dikategorikan dulu berdasarkan pengelompokan jenis barang jasa, dilakukan mapping ini dengan ke dalam model posisi pasokan seperti yang saya sampaikan kemarin, pakai bottleneck itu dibagi 4 kuadran, yang rutin, risiko rendah, rutin, risiko tinggi, yang pekerjaan non rutin atau yang kompleks, risiko rendah dan risiko tinggi. Dan Pokja pemilihan ini nanti akan memilih barang jasa yang akan dievaluasi penyedianya secara mendalam. Jadi kalau untuk pekerjaan rutin di kuadran 4 dengan risiko tinggi, tentu saja ini perlu evaluasi yang mendalam. Itu. Dan selanjutnya, menentukan strategi pengadaan, termasuk jenis, karakter, dan hubungan bisnis dengan penyedia yang akan diinginkan. Menggali informasi tentang potensi kinerja berdasarkan kemampuan dan motivasi dari penyedia. Menentukan kriteria penilaian terhadap potensi kinerja yang akan diukur. Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap potensi kinerja penyedia yang akan menggambarkan hasil penilaian dan pemeringkatan. Jadi di ranking dari para penyedia ke dalam grafik kemampuan motivasi. Dan yang terakhir adalah menetapkan penyedia yang lulus berdasarkan peringkat dan mencantumkan ke dalam daftar penyedia barang jasa. Sehingga daftar penyedia barang jasa ini bisa dijadikan sumber informasi bagi PPK ataupun bagi Pokmil, pejabat pengadaan, dalam melaksanakan tugasnya di pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk subpokok materi ke-7, ini terkait negosiasi. Jadi untuk negosiasi ini dilakukan ini dengan cara jadi diundang si calon penyedia kemudian dinego. Yang dinego ini tidak hanya harganya untuk mendapatkan harga terendah, tetapi dinego terhadap penawaran yang memenuhi dan tunduk terhadap persyaratan yang sudah diatur dalam kontrak. Jadi negosiasi ini adalah proses yang mengantarkan kesepakatan tentang kondisi kontrak melalui diskusi antara pemilik pekerjaan atau pembeli dan juga penyedia barang jasa atau penjual. Penerapan negosiasi ini dilakukan pada seleksi jasa konsultansi, juga pada penunjukan langsung. Nah, pada pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat, ini dilakukan juga negosiasi. Jadi tidak hanya ditunjuk, kemudian mengerjakan pekerjaan itu, tetapi ini akan dilakukan negosiasi harga maupun teknis. Pengadaan langsung dengan bentuk kontrak SPK ini juga ada tahapan negosiasinya. Begitu juga untuk e-purchasing. E-purchasing ini bisa dilakukan negosiasi juga, diterapkan negosiasi ini. Jadi harganya mungkin dinegosiasi, kemudian teknisnya, pelayanannya, mungkin ongkirnya seperti apa, pelayanannya seperti apa, dan proses pencantuman penyedia katalog elektronik. Juga tender dengan metode pemasukan penawaran 2 tahap, ini ada nego di dalamnya, dan tender di mana peserta yang memasukkan penawaran dan lulus evaluasi teknis, ini hanya 1 peserta, maka akan dilanjutkan dengan negosiasi sebelum penetapan pemenang. Begitu juga untuk tender pekerjaan konstruksi, di mana peserta yang lulus evaluasi teknis hanya 1 peserta. Kapan negosiasi dilakukan? Negosiasi dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak. Jadi sebelum penunjukan penyedia itu ada tahapan-tahapan nego, ini pada pekerjaan-pekerjaan yang tadi, tender yang juga seleksi dan e-purchasing yang sudah di awal tadi ini. Kemudian sebelum tanda tangan kontrak ini dapat dilakukan nego. Tidak hanya itu, pada saat pekerjaan sedang berlangsung, ini itu dapat dilakukan nego. Kapan dilakukan nego? Ini ketika akan dilakukan adendum kontrak. Itu. Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan di lapangan dan perlu dilakukan adendum atau perubahan kontrak, maka sebelum dilakukan adendum, PPK menyusun dulu, menetapkan dulu HPS.
terhadap harga satuan yang baru yang akan dilakukan atau dikerjakan. Kemudian dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga. Itu. Jadi proses adendum seperti itu. Dan negosiasi ini juga dilakukan setiap kali masalah timbul selama pelaksanaan kontrak. Siapa saja yang terlibat dalam negosiasi? Tentu saja pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK, dan peserta calon pemenang ataupun penyedia barang jasa. Untuk pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik, jadi untuk pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau spesifik ini merupakan pengadaan barang jasa yang tidak dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan ketentuan umum yang ada di dalam Perpres 16/2018 beserta perubahannya, karena karakteristik pekerjaannya mungkin atau sehingga membutuhkan pemberlakuan atau syarat-syarat khusus atau syarat-syarat spesifik. Penerapan pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau spesifik ini diantaranya yaitu pekerjaan terintegrasi, tender atau seleksi internasional, dan pengadaan badan usaha pelaksana KPBU. Biasanya kalau BLU, nah ini digunakanlah persyaratan khusus. Untuk pengadaan khusus itu sendiri, ini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi diantaranya ini pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, ini atau pengadaan barang jasa di luar negeri, pengadaan barang jasa yang dikecualikan, penelitian, tender seleksi internasional, atau pengadaan barang jasa yang pelaksananya mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi pinjaman ataupun hibah. Dan teman-teman, dalam proses pemilihan penyedia, ini memang terdapat banyak risiko sebenarnya. Tuh. Nah, risiko-risiko itu terjadi, ini mungkin terjadi pada tahap review, bisa juga pada saat penyusunan dokumen pemilihan, pada saat penjelasan dokumen pemilihan, pada saat dilakukan evaluasi atau penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, pengelolaan sangga, dan juga negosiasi. Tetapi agar kita dapat terhindar dari risiko-risiko itu, maka khususnya PPK ini dapat menuangkan atau memitigasi risiko itu di dalam SSKK. Misalnya risiko pembayaran, ini kemudian kemungkinan si penyedia ketika telah menerima pembayaran kemudian dia lari atau dia lain sebagainya, ataupun kemungkinan nanti bersengketa. Jadi di klausul kontrak itu dituliskan tuh bagaimana cara-cara kita untuk penanganan risiko dan juga tindak lanjut dari risiko yang nantinya akan terjadi, mungkin terjadi seperti itu. Dan untuk masuk ke materi terakhir terkait data dan informasi pada pemilihan penyedia. Jadi teman-teman yang mau ujian, ini harus diperhatikan ini, data dan informasi dalam pemilihan penyedia. Jadi untuk rangkuman data dan informasi dalam pemilihan penyedia, ini nanti bisa dilihat di modul. Jadi nanti akan dibagikan modul setelah sesi pembelajaran nanti. Jadi di modul itu setiap modul, untuk modul 3 sampai modul 6, di bagian akhir itu adalah rangkuman untuk sumber informasi, ini jenis informasi, sumber informasi, dan juga data yang diperlukan dalam setiap tahapan pengadaan barang jasa. Nah ini harus dipelajari dan dipahami oleh teman-teman yang akan mengikuti ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1, karena sering muncul di soal simulasi atau soal identifikasi berbentuk skenario. Jadi dibuatkan soal cerita, ada skenario, kemudian kita diminta untuk memposisikan diri kita apakah sebagai Pokmil, sebagai PA, sebagai KPA, ataupun sebagai pejabat pembuat komitmen. Seperti itu. Nah, untuk materi keempat ini sudah selesai, teman-teman. Yang ingin bertanya silakan. Ini kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan masuk ke dalam kuis untuk mengukur kemampuan teman-teman terhadap pemahaman materi kompetensi yang keempat ini. Jadi silakan dibuka menti.com-nya. Ini kemudian untuk namanya bisa menggunakan nama asli atau nama lengkapnya, biar kita tahu yang mana nanti yang mendapatkan skor yang di atas atau yang cepat menjawab, atau mungkin pemahamannya sudah baik. Kita
gitu ya. Nah, jadi untuk kode kode Menti hari ini 53556641. Ini saya tuliskan di kolom chat. Bisa ya, yang sudah masuk bisa di-like supaya saya tahu sudah berapa orang yang sudah berada di dalam aplikasi ini. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk di sini ada pertanyaan untuk review materi dan untuk evaluasi. Jadi dari materi 4 yang sudah dijelaskan sejak pagi tadi ini, apa yang teman-teman dapatkan? Ini apa yang teman-teman ketahui tentang proses pemilihan penyedia. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana lakukan review dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menyusun dokumen pemilihan dengan berbagai macam metode yang harus kita tetapkan pada saat penyusunan dokumen pemilihan. Kemudian juga tadi bagaimana cara pemberian penjelasan atau unwissing, bagaimana cara penyusunan daftar penyedia barang jasa, ini sampai dengan resiko dan juga data-data yang dibutuhkan dalam proses pemilihan penyedia barang jasa. Jadi, silakan tuliskan apa saja yang Anda ketahui tentang pemilihan penyedia barang jasa pemerintah yang sudah kita pelajari atau mungkin pengalaman Anda ketika menjadi pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Silakan ditulis. Oke, sudah ada satu orang menjawab, ini sangat cepat ya. Yang lain silakan. Apa kira-kira yang Anda ketahui? Mungkin saya kasih waktu 1 menit, bisa dipikirkan atau bagaimana? Oke, yang lain bagaimana? Ada kendala terkait materi yang keempat ini, materi kompetensi pemilihan penyedia? Jika ada kendala bisa disampaikan di kolom chat atau bisa juga raise hand. Mungkin ada yang ingin bertanya tapi malu-malu ada Pak Kepala Balai di sini. Bisa japri saya ya, supaya kita clear materi 6 unit kompetensi ini. Jadi yang mau ujian nanti sudah siap untuk ujian. Teman-teman juga nanti setelah kelas ini bisa masuk ke grup alumni The Sky ini, khususnya yang mau ujian, sehingga bisa kita kasih latihan-latihan tryout, kemudian sharing, diskusi terkait soal, dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah ada 2 yang menjawab proses pemilihan, penilaian, evaluasi, hingga mendapatkan kesepakatan. Sepertinya untuk materi kompetensi yang keempat ini masih agak-agak mungkin agak kurang dipahami atau bagaimana ya. Nih, mungkin materinya agak berat, karena memang di sini sudah teknisnya, teknis pemilihan penyedia yang dilakukan ketika teman-teman menjadi pokja pemilihan atau menjadi pejabat pengadaan. Nah, tapi jangan khawatir, nanti akan dibagikan materinya juga modulnya, dan teman-teman bisa melanjutkan diskusi nanti di grup kita atau bisa japri kalau malu-malu di kelas ini. Oke, jadi kita akan langsung ke kuis ya. Jadi untuk kuisnya, sini jangan lupa namanya dituliskan nama lengkap atau nama asli. Nih, jangan gunakan nama di aplikasi supaya Pak Kepala Balainya bisa lihat ini siapa yang nilai tertinggi di kelas ini. Oke, siap untuk mulai ya? Silakan.
Oke, jadi sudah bagus ya pemahamannya. Jadi metode evaluasi penanganan dengan hasil teknis berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi, itu menggunakan metode penyampaian satu file. Tadi sudah jelas, jawabannya benar. Untuk nomor kedua, oke. Nah, jadi ini ada pengecoh di sini. Di sini dituliskan evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah dilakukannya pemasukan penawaran pasca kualifikasi. Nah, ini teman-teman, pasca kualifikasi ini dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Gitu. Jadi kalau sudah pemasukan penawaran, berarti dilakukan prakualifikasi. Karena kualifikasinya akan dinilai bersama-sama dengan dokumen penawaran yang sudah dimasukkan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk nomor berikutnya, nomor 3. Fokus, baca cepat, pikir cepat, jawab cepat. Oke, masih ada yang salah ya, tapi saya fokus ke yang jawab benar. Tadi sudah saya highlight pada saat pemaparan materi. Nah, ini sering keluar ini di soal untuk soal ini. Jadi untuk evaluasi penawaran pada aspek administrasi yang akan dinilai adalah keabsahan surat penawaran dan jaminan penawaran apabila diberlakukan. Kita lanjut lagi ke soal keempat. Oke, metode penilaian kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran yaitu pasca kualifikasi. Nah, benar atau salah ini? Dan dilakukan bersama dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Masih ada yang menjawab 2 file, kualifikasi teknis, kualifikasi. Oke. Yang terakhir. Oke. Nah, jadi ketika pada saat evaluasi penawaran, ternyata harga yang diajukan ini nilai penawarannya ini ternyata tidak wajar. Nih, setelah Pokja melakukan evaluasi terhadap harga satuan yang ditawarkan dalam penawaran tersebut, ternyata Pokja pemilihan menemukan kenapa penawarannya ini jadi tidak wajar. Ternyata tidak wajarnya di item pekerjaan A misalnya. Nah, jadi Pokja pemilihan perlu melakukan klarifikasi ke si calon penyedia tersebut. Si penawar ini diundang, kemudian disampaikan, ditanya kenapa ini harganya sangat rendah sekali. Nih, sehingga si penawar tadi ini akan menyampaikan, iya Pak, saya menawar ini rendah, ini rendahnya ini di mana, di semen, karena saya punya stok semen. Kalau saya tidak gunakan sekarang, ini bisa jadi keras semennya. Sehingga walaupun harganya rendah, saya tidak masalah. Yang penting saya dapat pekerjaan ini. Biasanya seperti itu teman-teman. Ya. Di sini ada posisi pertama.
Ibu Maya ya, Ibu Anita, wah ini yang pokjanya ini, jago-jago semua ini. Oke, selamat ya buat Ibu Maya, Ibu Anita, Pak Tom ini yang mana ini? Ibu Nayatul dan semuanya teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kuis hari ini. Oke, karena materi hari ini teman-teman sudah selesai untuk sesi 1 dan sesi 2 ini. Untuk materi modul kompetensi pemilihan penyedia. Jadi kita akan break sampai siang nanti. Untuk agendanya nanti akan dilanjutkan sampai jam 13.30. Jadi bagaimana kita sepakati jam masuk kita? Sebentar jam 13.30 atau jam 2 siang? Yang biasanya yang bapak-bapak ini agak masalah ini. Kalau Jumat agak ini banyak aktivitasnya. Bagaimana setengah 2 atau jam 2? Kita sepakati? Bagaimana setengah 2 sesuai jadwal? Ya Bu. Setengah 2 ya? Oke. Jadi kita jam 2 boleh Bu, karena sholat Jumat kan Bu. Iya, biasanya agak lambat. Oke. Jadi kita lanjut lagi sebentar jam 2 siang, tetapi teman-teman sebelum break tolong dikerjakan dulu tes materi 4, akan di-share melalui grup. Jangan lupa dikerjakan dulu baru break ya, supaya tim kami dari The Sky bisa mengolah hasil penilaian dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pihak Satker dari Mbak Enda mungkin atau Pak Kepala Balai? Akan? Dari saya nggak ada Bu. Oke, baik. Jadi kita sudahi untuk materi hari ini. Sampai bertemu jam 2 siang. Dan nanti cek grup untuk soal tes materi 4-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Bu.